orang berbeda tempat lahir Padang tapi tinggal di tempat lain. Itu 86% yang tinggal di tempat lainnya. Orang Padang yang lahir di Padang hanya 15%. Itu kalau di negara maju. Tapi kalau di negara berkembang, ternyata itu tidak sebanyak di negara maju. Kalau di negara berkembang, angka migrasi semasa hidup itu antara 15 sampai 40% cuma yang bermigrasinya. Jadi 60% orang Padang adalah kelahiran Padang. Itu bahasanya. 60% orang Padang kelahiran Padang. Memang banyak orang tanah datar, orang Pariaman, orang Agam, orang pesisir di Padang, ya. Tetapi dia sudah kelahiran Padang, keturunan di Padang. Kalaupun ada yang bermigrasi, itulah dia yang angka 40%-nya tadi. Dari bentuk kegiatan, migrasi ini kita kenal dengan internal migrasi dan eksternal migrasi. Ada dua klasifikasi kegiatan, ya, kegiatan migrasi, ya, internal migrasi dan eksternal migrasi. Internal itu dalam wilayah satu negara, kalau eksternal antar wilayah, antar negara. Dari sisi bentuk, kita kenal migrasi keluar dan migrasi masuk. Jadi kalau migrasi masuk besar dari migrasi keluar, penduduk bertambah. Sebaliknya, migrasi masuk sedikit, keluar banyak, penduduk berkurang. Ya, itu dari sisi bentuk. Out migrasi dan in migrasi. Dari klasifikasi arah, ya, yang ketiga dari klasifikasi arah. Kalau di negara berkembang, arahnya desa ke kota. Di negara berkembang jarang dari kota ke desa. Bisa terbalik, kota ke desa, bisa kota kecil ke kota besar ke kota metropolitan. Yang keempat, bisa antar negara. Itu dari sisi arah. Berdasarkan arah. Yang keempat, klasifikasi jenis migrasi. Jenis migrasi ini ada namanya repatriasi, ada migrasi neto, migrasi bruto, migrasi kohort. Orang Jawa dimigrasikan ke Kalimantan misalnya, kepala desa dia di Jawa, kepala desa juga dia di Kalimantan. Nama gangnya di Jawa dibikin persis nama gangnya juga di Kalimantan. Itu namanya migrasi kohort atau bedo desa, ya. Jadi orang-orangnya yang di Jawa letak susunan rumah dan arealnya
itu diupayakan sama dengan tempat yang baru. Ya. Jadi si A bertetangga dengan si B dan si C. Di tempat yang baru tetangganya tetap si B dan si C. Berdasarkan jenis ini termasuklah tadi juga ada yang kita bahas migrasi semasa hidup, ya, internal dan eksternal migrasi, dan juga termasuk di sini turis atau toren dan return ox camp, ya, pulang kampung, ya. Itu jenis migrasi. Di Indonesia ada dua yang tidak sama bahasanya dengan di negara maju. Yang pertama adalah transmigrasi. Nah, jadi transmigrasi ini juga migrasi sebetulnya, tetapi kalau di luar namanya kolonisasi. Kolonisasi adalah pembuatan atau pembukaan wilayah baru atau koloni baru dengan usaha-usaha sejenis. Jadi pemindahan penduduk transmigrasi, katakanlah pertama ke Lampung, ya, ke Gedong Tataan dan Poncowati itu, semuanya itu adalah petani waktu itu, ya. Maka kolonisasi yang dibuat oleh Belanda itu akhirnya menyebabkan Lampung berkembang menjadi daerah penghasil hasil pertanian, katakanlah kopi, karet dan sebagainya, ya. Jadi kolonisasi pertama atau transmigrasi pertama di Indonesia itu ke Lampung itu, ya. Itu pertengahan abad ke-19. Dan di akhir abad ke-19 itulah pemindahan penduduk dari Jawa ke Sumatera Utara sampai 1901. Ya, jadi daerah perkebunan di Sumatera Utara itu memang dikembangkan, diapakan oleh transmigran dari Jawa. Jadi tembakau itu sebab sampai dia sangat terkenal dan sangat bagus kualitasnya sehingga punya nilai jual yang baik, ya. Terutama kalau di Eropa itu ke Bremen, ya. Pasar tembakau Indonesia itu di Bremen, ya. Jadi pasar tembakau itu kita kenal seperti orang jual tembakau di sini di Indonesia, tidak. Ternyata di sana gedungnya bagus, tidak ada nampak tembakaunya, ya, di Bremen itu. Jadi ketemu saya bangunannya itu, ya, tempatnya itu, dia hanya menjual gambar-gambar, melihatkan sampel-sampel saja. Tapi harganya memang mahal, ya. Jadi saya waktu itu baru berhenti merokok, coba tembakau Bremen, tembakau asli Indonesia yang dikatakan sangat bermutu tinggi itu. Akhirnya saya merokok, coba gimana rasanya tembakau Indonesia. Ternyata memang beda dengan di Samsul atau Gudang Garam Surya, ya. Itu mahal, ya, mahal. Jadi kalau dihitung rokoknya itu 120.000 satu batang. Waduh. Itu sangat mahal. Sultan. Kan dicoba. Kalau terus ya oke lah kita. Tapi tahan, ya. Tahan lama habisnya satu cukup. Kalau untuk nebeng-nebeng ngumpul-ngumpul ya beda sendiri. 3 jam baru habis satu celutuk. Tapi 120.000 itu banyak. Jadi transmigrasi itu nama istilah sesudah kemerdekaan di zaman Orba, ya. Jadi termasuk yang dari Sitio, Sumatera Barat, ya, atau yang di Jambi, di Palembang,
banyak daerah lain di Sumatera, termasuk juga Kalimantan, Sulawesi dan Papua, itu adalah transmigrasi setelah kita merdeka. Kalau awalnya daerah pengirim itu hanya Jawa, tetapi setelah merdeka bertambah menjadi Bali, Madura, dan Nusa Tenggara Barat. Nah, jadi Nusa Tenggara Barat termasuk daerah yang padat penduduknya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, ya entah dapat semuanya atau entah hilang semuanya. Dua apa yang sulit kita katakan. Tapi kalau tidak ingat sekarang, boleh nanti tanyakan. Kapan saja Anda mau, insya Allah kita akan jawab saat itu. Kalau tidak ada, waktu sudah habis, kita cukup sampai di sini. Ketemu seminggu yang akan datang. Jangan lupa bawa apa? Kalkulator.